Halo semuanya. Oke, di video kali ini aku akan mereview kelas yang sudah di buff ya. Karena sekarang ada 3 kelas yang sudah di buff. Yang satu aku tidak punya, yang satu aku punya, dan yang satu lagi tinggal beli tapi ranknya masih 1. Oke. Nah, di video kali ini aku akan khusus mereview kelas yang sudah aku punyai dan udah rank 10. Jadi kita tinggal baca-baca dan kita bandingkan dulu skill-skillnya apakah enak atau tidak gitu ya. Gampangannya seperti itu saja. Oke. Dan kelas pertama yang kita akan review adalah Blaze Blinder. Ya kan? Blaze Blinder. Ini adalah kelas yang sudah di buff teman-teman. Sudah di buff ya. Kita equip. Nah, oke. Skillnya ya kurang lebih seperti ini ya kan. Ini aku lupa ini kelas nomor 1 emang dulu seperti ini. Aku lupa sih ya. Oke, ini tadi aku cari videoku ya, yang Firelord Summoner. Ini kan sama Blaze Blinder sama Firelord Summoner. Dan di sini kelasnya kalau kita lihat ikonnya itu berbeda coy. Di sini kelasnya dia masih fighter. Terus di sini dia sudah berganti menjadi tongkat ya. Oke. Terus kelas-kelas ini dia masih sama ya. Masih sama. Oke, masih sama ya kan. Nah, kita akan mencoba ya kan apakah kelas ini mantap ya kan. Kita coba ke join Icestrom Arena. Oke, ya karena udah ada di Icestrom Arena, terus aku akan menggunakan weapon yang ini kok Ancient Lucky biasa ya kan. Lucky level 100 yang member ya kan. Oke, sip. Sekarang kita akan coba skill yang pertama. Sebelum kita coba baca dulu lah ya. Kita coba baca dulu apa itu namanya? Perkembangan kelasnya seperti apa. Dan di sini PVP diupdate ya. Aku masih belum buat videonya sih ya. Cuman ya nanti aja ya. Soalnya banyak yang harus dipelajari coy kayaknya di sini ya kan. Jadi nanti aja, nunggu momen yang tepat. Oh ini Blaze Blinder. Bacot, kita translate saja. Perlahan-lahan didorong keluar dari menjadi petani permainan akhir oleh rilis dan pembaruan kelas yang berkelanjutan dan perbaruan mekanik. Oke. Masih tidak terlalu jelas. Serangan otomatis diubah menjadi serangan otomatis AOE untuk melengkapi mekanisme saat ini dengan lebih baik dan mengembalikannya ke tempatnya. Yang dulu namanya serangan otomatis, dia cuma nyerang otomatis, sekarang menjadi serangan otomatis AOE, Area of Effect. Aku masih belum bisa mendapatkan anunya ya kan. Serangan otomatis AOE meningkat menjadi 3 target. Jangkauan meningkat menjadi panjang. Oke. Nama dan deskripsi serangan otomatis diperbarui. Karena di Blaze Blinder ini yang berubah adalah ini, yang ikonnya sebelumnya yang fighter menjadi staff. Serangan otomatis kan biasanya yang nomor 1 ya kan. Berarti kayaknya ini 2, 3, 4, 5 ini tidak ada yang berubah. Yang diubah cuma ini doang. Kalau dulu mungkin karena dia masih serangan Wakanda Forever, dia bisanya nyerang jarak dekat. Tapi karena sekarang sudah diubah menjadi staff, dia jaraknya sekarang serangannya jarak jauh. Begitukah? Aku juga tidak tahu. Jadi kita akan coba saja. Yang pertama kita coba ini. Dia bisa nyerang 3 ya. 3 monster sama 2 detik. Oke, kita klik. Oke. Aku masih belum, nggak ada. Paling efeknya cuma ya gitu doang lah ya. Oke ya. Aku nggak tahu loh perbandingannya gimana kalau sama yang dulu coy. Kita coba tonton videoku aja ya kan. Pas ini kayak gimana dia dulu ya, kelasnya. Kita hilangin aja suaraku ini, bodoh amat ini. Ya goblok sekali, tidak direview nomor 1 bos. Udah, oke. Percuma kita mencari perbedaannya ya. Ternyata dulu tidak ku review yang nomor 1 ini ya. Oke, kita langsung saja menggunakan kelasnya ya kan. 1, 2. Oke, ini masih sama ya kan. Untuk animasi, untuk serangan aku tidak terlalu mengerti.
Tapi di sini yang kurasakan ini ada kayak dot-dotnya ya, damage of time apa itu aku nggak tahu namanya. Astagfirullahaladzim, jatuh bos. Oke, jadi ini serangannya dia tipenya kayak serangan api gitu ya kan, Blast Blinder. Mungkin dari kalian ada yang masih belum tahu ya, Blast Blinder itu adalah gabungan dari kelas Necromancer sama kelas Biomancer. Jadi ilmu sihir ya kan digabungkan dengan magic api ya, jadinya ya Blast Blinder ya kan. Jadi di sini ya kurang lebih seperti itu ya penjelasannya, aku agak kurang lebih seperti itu. Jadi makanya animasinya itu dia kayak gini nah itu ya kan. Jadi animasinya dia kayak gitu ya kan. Kalau yang ini dia tidak ada animasinya, tapi dia kita coba baca ya. Baca. Kita coba baca. Long range unless explosive flame. Oke. Dia kayak apa itu namanya? Memberikan ledakan api ketika musuh, dan dia membakar musuh dengan menggunakan dot yang kecil selama 4 detik. Oke. Jadi dia ibaratnya kayak dibakar gitu ya kan. Lalu yang ini, you smoke is infused with the power of darkness. Oh ini yang ini dotnya 8 detik. Dia bisa memberikan dot yang lebih gede. Ini kan dia ngasihnya small, kecil, dot kecil. Yang ini dia memberikan dot yang besar, large ya kan, selama 8 detik. Ini 4 detik, ini 8 detik. Jadi dua skill ini sama-sama mengeluarkan dot. Makanya di sini dotnya meningkat tag-nya ya kan. Gara-gara ini. Kayaknya sih gitu ya. Iya, kayaknya sih gitu ya kan. Jadi di sini dia kelasnya ya membakar gitu ya kan. Dotnya ini dimaksud kayak membakar. Soalnya kan api itu kalau nyerang kan dia kayak kebakar gitu ya kan. Panas. Nah, kurang lebih mungkin kelasnya itu ya seperti itu. Jadi dia di sini benar-benar membakar ya untuk kelas Blast Blinder ini ya kan. Kalau yang keempat, oke. Di sini dia bisa mereduk damage, yang kita terima sampai 40%. Selama 6 detik. Jadi dia bisa mengurangi serangan lawan sampai 40% dan selama 6 detik. Terus dia juga meningkatkan increase haste. Mungkin meningkatkan pembakaran ya sampai 15%. Jadi mungkin sampai 14 detik. Jadi mungkin kalau kalian pakai ini nanti speednya bakal lebih cepet ya dotnya ketika kalau kalian menggunakan ini. Jadi skillnya pertama kalian bakar dulu dia, habis kalian bakar dengan kekuatan kegelapan kalian meningkatkan efek pembakaran itu yang semulanya pembakaran kecil sekarang jadi api yang besar. Terus ditambah lagi sekarang nomor 4, pas kalian udah bakar terus tiba-tiba kalian diserang sama musuh, serangan musuh itu bakal berkurang, terus kekuatan api kalian itu tambah lebih cepat sampai 15% selama 14 detik. Kayaknya sih begitu ya. Aku ngarangnya sih gitu ya. Yang ku terima gitu seperti itu. Yang kelima terus you unleash divisive burst of dark fire. Oke. Dia bisa ngeburst dark fire ketiga musuh dan memberikan mereka damage gede, heavy damage. Continue to burn from a reasonable dot for 8. The fire will also better damage the buff. The fire will also damage the buff. Wah, aku pusing yang ini ya. Ini penjelasannya terlalu pusing ya. Yang aku bisa terima, dia bisa mengeluarkan dark fire ketiga orang dan bisa dan mereka akan menerima damage yang gede. Oke.
kesimpulanku gini ya, gampangannya ya. Pertama, ngeluarin api kecil, dibakar dulu. Yang ketiga, dengan kekuatan kegelapan dibakar lagi, apinya jadi gede. Terus yang keempat, kita meningkatkan perlindungan plus mempercepat api itu menyebar. Yang kelima, diubah api itu menjadi Amaterasu ya. Karena di sini dia bilangnya Dark Fire, berarti Amaterasu ya. Oke. Berarti ini kelasnya Sasuke ya. Uchiha Sasuke. Uchiha kan dia apa itu namanya? Kekuatan elemennya kan api ya kan. Mungkin di sini ya seperti itu ya, Dark Fire. Oke, kita akan coba ya urut ya. Dimulai dengan kita memancing musuh dulu agar menyerang kita. Kita bakar mereka, terus kita gunakan kekuatan kegelapan untuk meningkatkan pembakaran ya kan. Oke. Lalu kita percepat api menyala ini ya kan dengan nomor 4. Lalu kita bakar mereka menggunakan api Amaterasu. Damage-nya 2000 sampai 11.000 ya. Oke. Iya. Yang ini kan damage-nya kita paling cuman berapa sih ini? 700, 900 ya. Di sini kalau kita pakai bisa 2000. Oh iya. Oke ya. Jadi kurang lebih untuk Blastbringer seperti itu ya. Anatomi. Apa itu namanya ya? Kalau ini menjadi kayak di film-film gitu ya kan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi pertama kita bakar dulu menggunakan api kecil, lalu kita tingkatkan apinya, lalu kemudian dipercepat, habis itu kita tokkan kekuatan api kegelapan. Tapi di sini sayang sekali animasinya kurang, bos. Animasinya cuman animasi Necromancer bangsat AQW ya. Kalau mau buat animasi itu tolong apa ya? Ini komentarku di AQW ya kan. Dia itu kalau bikin kelas kenapa sih harus ambil dari kelas lain? Aku tahu emang buat animasi itu nggak mudah ya kan. Tapi tolonglah ya kan. Tolonglah di apa tuh namanya? Dibedakan gitu. Jadi ketika ada player yang terlalu cuman paham lewat visual. Jadi ketika pakai kelas ini terus pakai kelas ini tuh kayak ya kelasnya kayak sama aja gitu loh ya. Ini animasinya juga ada. Jadi nggak ada kata-kata spesialnya. Tapi kalau dulu ketika kita pakai mage, pakai healer itu kan animasinya beda-beda. Kita pakai warrior. Jadi kelihatan gitu, kekuatannya itu kelihatan dari visualnya. Mindbreaker dia kayak ngeluarin kekuatan dari kepala ya kan, sing itu kan bener-bener wah gitu loh ya. Tapi tiba-tiba muncul kelas Lichan, dia juga bisa gini. Ini Mindbreaker gabung kah sama Lichan atau gimana ya kan? Jadi di otakku itu mengvisualkan seperti itu. Kayak contoh VOT ya, Vindicator of T, dia bisa nyaplok, dia bisa bekukan lawan, dia bisa cetar gitu loh ya kan. Itu kan kayak mantap banget gitu loh ya. Kelas itu bener-bener kelihatan ciri khasnya. Terus Pyromancer juga, dia kan kalau kita pakai Pyromancer kan dia mantap banget animasinya ya. PYRO Pyro ya. Ini sama Elemental. Ya ini ya, aku tunjukkan aja kelas-kelas zaman dulu ya kan, mantap-mantap. Kita mulai dari Elemental dulu. Kan Elemental ini dia ada Firestorm, Waterstorm, terus angin itu ya kan, itu kan dia kayak gabungan dari elemen menjadi satu ya kan. Makanya animasinya juga begitu. Yang pertama ada api, dia bisa nyemburkan api. Walaupun di sini dia api sama kayak mage, cuman bedanya apinya disembur lewat mulut gitu kan, kelihatan wah gitu loh ya. Terus tambah lagi nih, bisa mengeluarkan air, cepras. Gila nggak ya? Terus ini kekuatan lightning ini dari thunderstorm apa storm itu loh kan. Lalu yang terakhir dari wind ya, yang airstorm ya kan, udara. Nah, kan kelihatan banget kalau ini kelas Elemental Dragomancer. Dia gabungan dari, seperti story-nya dia gabungan dari berbagai elemen menjadi satu kelas ya. Jadi animasinya pun mengikuti gitu loh ya. Terus juga ada Pyromancer. Ini story-nya kan dia tentang api. Ya, kita dapetin di Khan Cafe ya kan. Kita masuk ke dalam
kroakan yang dibuat oleh Khan, terus kita masuk, kita lawan Surupu berbulan-bulan setiap hari, ya kan? Itu loh ya. Akhirnya kita punya kekuatan api yang sesungguhnya. Aduh, nggak bisa. Ini, nah, short range. Harusnya ini long, ya. AQW, ya. Ini harusnya long, ya kan. Biomancer kan termasuk kelas farming nggak sih? Aku tidak tahu. Aku ngaco ya. Yang pertama ini, karena ini long, kita apa kan? Nah, dia cipratan gitu loh ya. Walaupun emang ya, yang nomor 3 ini dia bentuknya kayak tanah ya. Aku ngelihatku masa kecilku ini kayak tanah ya. Tapi dia bisa menceratkan api. Ini juga, loh, apinya dia nyembur gitu loh ya. Beda gitu ya dengan api mage. Beda. Terus yang keempat ini, sing loh, bisa nge-heal. Nge-heal pun dia ngeluarin beril-beril gitu. Yang nomor 5 ini yang paling the best. Cok, nggak keluar animasinya bangsat sih. Ya, ini tahu nggak maksudku ya kan? Ini loh, yang ku maksud pentingnya animasi dalam sebuah kelas ya. Jeng loh. Dia bisa ngeluarin api terus kebakar gitu. Itu kan bener-bener sesuai banget gitu sama kelasnya. Terus sekarang ada gabungan kelas Biomancer ya sama Necromancer. Digabung menjadi ini Blastblinder. Animasi cuma ini doang bangsat. Apinya mana, Bos? Ini apa ya? Gitulah ya. Aku agak itu yang ku komentari soal kelas di AQW ya. Aku benar-benar ya emang sih nggak emang sih ada banyak kelas juga yang punya ciri khasnya kayak Lancaster, Lord of Order juga sama YNR. Cuman masih ada gitu kelas-kelas yang ambil dari anu lain gitu ya. Itu pertama komentar, tapi juga kita mengomentar tapi kita harus memuji juga ya bahwa di sini juga banyak kelas di AQW yang punya ciri khas yang tadi tidak punya sekarang jadi punya ya kan. Contoh ini juga kuakui mantap ya ini ya. Walaupun aku pribadi tidak terlalu suka kelasnya karena apa ya? Dibuat battle aku agak bingung juga sama ini terlalu lama ya. Tapi aku suka dengan animasinya coy. Karena dia bener-bener kayak punya ciri khas banget gitu loh ya kelasnya ya kan. Mantap sekali. Lalu kelas-kelas kayak Lancaster ini termasuk mantap ya untuk animasi ya. Dia termasuk keren banget untuk animasi. Nah ini ya yang diinginkan oleh player-player yang kurang lebih ya kayak aku lah ya. Jadi setiap kelas itu punya ciri khasnya masing-masing gitu kan, enak gitu ya. Jadi kita melihat dari animasinya, oh ini kelas ini ya kan. Cuman ya begitulah ya. Ya mungkin aja ya kelas-kelas yang animasinya double itu dia mungkin kelas yang tidak terlalu penting, atau enggak mungkin kelasnya dia tidak, atau mungkin aja AQW bingung mau bikin kelasnya ya. Tapi kalau mau saran loh ya, aku nggak pengen buatkan, tapi cuma saran aja. Kalau kelas Lichan, aduh aku nggak punya Lichan anjing. Kalau kelas Lichan mungkin dibuat cakar-cakar bagus ya, cakar-cakar itu bisa lah AQW buat Evo Lichan. Jadi kelasnya nanti nyakar, terus abis nyakar dia ada yang mangat, tapi yang mangat serigala. Itu keren sih kayaknya sih ya. Keren sih kayaknya ya. Kalau enggak Lichannya bisa ngesummon pet ya kan, dia bisa ngesummon pet. Tapi Lichan kan yang jadi serigalanya kan dia ya. Ada nggak kelas yang bisa kita berubah menjadi pet? Kalian ingat Kitsune, dia kan bisa berubah jadi QB. Siapa tahu kedepannya di AQW ada Evo Lichan class. Jadi ketika kita klik, kalau biasanya kita summon pet, kita yang berubah jadi pet. Wah, kayaknya keren coy ya. Kayak keren. Udah lah ya. Oke ya, kurang lebih seperti itu aja review. Mohon maaf kalau reviewnya menjadi obrolan yang membagongkan ya, karena yaitu keresahan pribadi ya. Tapi dari keresahanku tadi emang dipikir-pikir yang kelas-kelas
ambil dari kelas lain emang nggak terlalu banyak sih ya dibandingkan dengan kelas-kelas yang emang punya anunya sendiri. Ya kita maklumi aja lah ya. Nah, kita maklumin saja. Mungkin ya emang dari pihaknya sana emang apa ya? Ya begitulah ya. Aduh, jadi gak enak aku ya gini ya kan. Oke lah ya. Ya, kita akhiri saja video ini ya. Oke ya, kurang lebih seperti itu aja di video kali ini. Kalau menurutku pribadi, sebentar. Kalau menurutku pribadi ini kelasnya kalau kita pikir dari segi ceritaku yang tadi kita mengeluarkan api kecil, api besar, ya kan? Itu keren ya. Tapi kalau dari segi animasi untuk kelas ini aku tidak memberikan nilai 2. Ya, karena yang animasi cuma 1 itu pun ambil dari Necromancer ya kan. Lalu untuk keenakan kelas sih lumayan sih, enak sih, main. Cuman ya dia mungkin anunya agak lumayan lama ya. Tapi ya oke lah ya. Oke. Masih lumayan lah. Layak. Jadi kalau kalian mau farming, kalian bisa kok farming ini ya. Jadi kalian tinggal naikin rep Dombut, ambil kelas Necro, terus kalian naikin rep Ember Sea juga. Nanti kalian udah bisa dapet kelas ini ya kan. Nanti aja aku buatkan video tutorialnya cara dapetin kelas ini ya kan. Ya, kalau enak sih enak-enak aja ya. Cuman kurang menghibur aja sih ini ya. Kurang menghibur. Itu sih komentarku dari kelas ini ya kan. Oke ya, kurang lebih seperti itu aja di video kali ini. Terima kasih kalian semua sudah menonton video ini dan bye-bye. Halo semuanya, kalau kalian mau farming item tapi kok capek banget, kalian bisa joki akun kalian di Purnshop. Link grupnya ada di deskripsi video ini. Makasih ya.